Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan penghormatan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia rahimani warahmatullah. Tema pengajian pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan bahayanya khamar. Bahayanya khamar. Nanti insya Allah dalam pengajian ini di dalamnya akan disebutkan tentang begitu bahaya khamr itu begitu luar biasa. Ya, nanti ada data yang disampaikan di sini. Tapi sifatnya global, mendunia. Jadi darurat berkaitan khamr ini begitu sesuatu yang sudah darurat. Dan agama Islam merupakan agama yang melindungi umat manusia yang terhimpun pada 5 hal. Agama Islam itu melindungi umat manusia yang perlindungannya itu terkumpul pada 5 hal. Yang pertama apa? Agama Islam itu melindungi apa? Agama. Islam itu melindungi manusia, melindungi agamanya. Pertama. Kedua, melindungi kehormatan manusia. Dalam hal ini berkaitan juga nasab atau keturunan. Kemudian juga Islam itu melindungi harta. Kemudian yang keempat, Islam melindungi akal. Dan yang terakhir, Islam melindungi jiwa. Pembahasan kita yaitu bahayanya khamr atau haramnya khamr ini disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Khamr itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala kejelekan. Nanti ada kisahnya atau pesan dari beliau radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita awali dari sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini merupakan sebuah kaidah besar di dalam agama kita. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya apa? Setiap muskir itu adalah sesuatu yang memabukkan. Zat yang memabukkan, setiap zat yang memabukkan. Bisa berupa benda cair, benda padat atau benda padat. Bisa dikonsumsinya itu dimakan, diminum, atau dihirup. Jadi atau mungkin disuntikan. Semua kullu itu lafaz semua hal. Jadi semua hal yang memabukkan itu disebut apa? Khamrun. Disebut apa? Khamr.
Jadi contohnya apa? Semua yang memabukkan, contohnya zat-zat yang memabukkan apa berarti? Yang kita kenal. Ciu, normali. Ganja, normali. Tadi ada benda cair, ada benda padat. Kalau benda cair, ciu, ada lagi? Tanpa menyebut merek ya. Ya. Apa? Nopo? Ya, pokoknya segala minuman yang memabukkan, minuman keras, oplosan dan seterusnya, macam-macam lah. Kemudian benda padat bisa berupa ganja, segala macam bentuk narkoba, ekstasi dan seterusnya. Ya, segala yang memabukkan, heroin dan seterusnya. Ya. Napa niku wonten wit napa sih sing mabukna? Napa? Buah napa sing mabukna iki? Kecubung. Kecubung. Iki wonten cerita nggih. Salah satu santri TPI yang saya ikut bantu ngajar di situ, sudah SMP. Nah, kata teman-teman yang ini yang adik-adik TPI ini tuh, Ustaz, si Mas itu mabuk, kecubung Ustaz belum? Gimana sih? Gimana? Ya itu nggak tahu ikut-ikutan apa ya, dilarikan ke rumah sakit, dokternya nggak mau ngurusin, mungkin biar dibiarin sampai itu sendiri mungkin ya. Ngomong dewek katanya. Nah itu kan, naudzubillah, masya Allah. Tapi setelah itu kapok ya, insya Allah. Ya, jadi semua yang memabukkan itu disebut khamr, ya alkohol dan seterusnya. Dan pembahasan kita itu berkaitan, kalau alkohol berkaitan alkohol yang untuk memang tujuannya untuk mabok. Karena ada penggunaan alkohol untuk selain itu, dan itu insya Allah diperbolehkan. Ya, seperti itu. Kan memang tetap dibutuhkan ya untuk membersihkan apa luka atau membersihkan barangkali apa ya benda-benda supaya steril gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah hukumnya wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan Islam melindungi dari 5 hal. Maka apa hikmah dari diharamkannya khamr ini? Tentunya untuk melindungi apa? Yang pertama kali melindungi akal. Kenyataannya kalau orang mabuk itu kepripun akalnya? Kepripun Pak? Yang mabuk nih, yang lagi akalnya lagi bermasalah gitu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi khamr? Jadi khamr itu menurut istilah syariat atau terminologi adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan tanpa membedakan apakah dari bentuknya nampak bahwa ia memabukkan atau bentuknya tidak menunjukkan demikian. Ya, seperti itu. Kan ada kayaknya ini nggak memabukkan, tapi hakikatnya memabukkan, maka itu juga termasuk khamr, masuk ke dalam kategori khamr. Dan tanpa memandang dari zat apakah dibuat khamr tersebut dari apa, entah itu benda cair, benda padat, sama saja apakah terbuat dari anggur atau gandum atau nira atau yang lainnya, intinya ada semacam proses fermentasi ya gitu ya, nanti menyebabkan mabuk yaitu. Tanpa memandang apakah berbentuk cairan ataukah berupa zat padat, dan tanpa memandang apakah cara penggunaannya dengan diminum atau dengan dimakan atau dengan dihirup, dihisap, dimasukkan melewati suntikan atau dengan cara apapun. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi dan asar dari para sahabat tadi. Di antaranya adalah hadis tadi yang baru saja disampaikan, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab mengapa khamr itu dilarang. Dan ini ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan tahapan diharamkannya khamr. Awalnya disebutkan khamr itu ada kebaikannya, tetapi juga ada dosanya dan seterusnya. Kemudian yang tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya itu jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi ini ada apa ya? Waktunya dibatasi. Jadi
Waktu itu belum diharamkan. Jadi apa? Pokoknya tidak pas waktu sholat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dulu sebelum diharamkannya khamr, sepertinya pernah saya sampaikan singgung dalam pembahasan sebelumnya. Ya, itu biasa menuangkan minuman khamr ke orang-orang di rumahnya sahabat. Kalau tidak salah itu Abu Thalhah, ya. Abu Thalhah kalau tidak salah. Nah ini, ketika itu belum diharamkan. Setelah itu ada utusan Rasulullah mengumumkan bahwa saya khamr sudah diharamkan. Khamr sudah diharamkan. Maka seketika itu kendi-kendi atau tong-tong yang berisi khamr ditumpahkan semua ke jalanan. Ini ketika tahapan-tahapan itu sudah dilalui dan masyarakat ketika itu sudah bisa menerima. Nah ini ayat yang akan disampaikan menjelaskan akan hikmah diharamkannya khamr, dan ini ayat yang terakhir, tahapan terakhir tadi yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fa hal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, berkorban untuk berhala, dan menghuni nasib dengan panah adalah najis, termasuk perbuatan syaitan. Ini 4 hal yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian di ayat 91 disebutkan alasan mengapa khamr itu diharamkan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Ini di antara yang bisa menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan sholat itu apa? Mabuk atau minum khamr. Maka tidakkah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu? Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Maka setiap yang menghalangi dari sholat dan mengingat Allah masuk ke dalam hukum ini. Ya, bisa dipahami sampai sini. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diragukan bahwa khamr dan setiap zat yang memabukkan memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi akal seseorang. Ya, bagi akal seseorang. Sehingga seseorang bisa bertindak kejahatan. Kejahatan dengan pengaruh khamr tersebut. Dengan pengaruh khamr tersebut. Biasanya kan orang kalau sudah seperti itu kan keberaniannya, nekatnya itu bisa nekat gitu. Karena akalnya sudah sedang nggak sehat gitu. Jadi mau bertindak apa itu pertama nggak malu, terusan apa bisa melakukan tindakan yang itu kalau dalam kondisi tidak mabuk itu dia tidak bisa. Misalnya. Nah, ini. Bangsa Arab itu menamainya khamr ini dengan sebutan umul khaba'ith. Yang artinya apa? Induknya segala kejelekan. Berarti segala macam kriminalitas, kejahatan itu bisa bermuara dari yang pertama kali adalah khamr ini. Nah, nanti disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan saya ingat pertama kali mendengar kisah ini dari Kiai Nusantara, dai sejuta umat. Siapa? Ya, Kiai Zainuddin MZ rahimahullahu taala. Pertama kali saya mendengar dalam ceramah beliau menyebutkan kisah ini.
Ini berdasarkan sebuah nasihat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan, jauhilah khamr, ijtanibul khamra, jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk berbagai kejahatan. Ini. Sesungguhnya, beliau menceritakan, sesungguhnya ada seorang laki-laki pada umat sebelum kalian sibuk dengan beribadah. Coba, ada laki-laki ahli ibadah. Aktivitas sehari-harinya itu untuk ibadah dan menjauhi manusia. Tetapi ia akhirnya disukai oleh seorang wanita pezina. Jadi ada ahli ibadah di umat sebelum umat Islam, dan dia itu disukai oleh seorang pezina yang kegiatannya atau hanya ibadah, seperti fokusnya ibadah, kesibukannya. Wanita itu mengutus budak wanitanya dan berkata, diutuslah seorang utusan kepada laki-laki tersebut, ahli ibadah tersebut, sesungguhnya kami mengundang Anda untuk suatu persaksian dalam bunyi utusan tersebut. Tapi ini hanya untuk mengelabui saja. Maka ia pun masuk bersamanya. Akhirnya laki-laki tadi, ahli ibadah tadi, masuk bersamanya. Setiap kali laki-laki itu memasuki sebuah pintu, wanita itu kemudian menguncinya. Wah, jadi ada sebuah rumah tapi ada beberapa pintu. Setiap masuk satu pintu dikunci. Setiap masuk pintu lagi dikunci. Hingga ia sampai pada seorang wanita yang buruk. Hingga sampai seorang wanita yang buruk. Intinya buruk. Perangainya ya, perangainya kan tadi tukang zina seperti itu. Di sisi wanita itu terdapat seorang anak kecil dan bejana dari tembikar berisi khamr. Di sebuah ruangan tersebut ada seorang wanita tadi yang mengundang tadi, yang memintanya dia datang. Kemudian di situ juga ada anak kecil dan ada tempat minum yang berisi khamr. Wanita itu berkata, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah mengajakmu ke sini untuk persaksian. Tadi kan datanglah kemari untuk ada persaksian, untuk suatu persaksian. Ternyata bukan untuk itu. Namun aku mengajakmu untuk berzina denganku. Masya Allah. Atau engkau membunuh anak kecil ini. Jadi diberikan opsi pilihan. Kamu berzina dengan saya atau bunuh anak ini, atau meminum khamar. Ada berapa pilihan Bapak Ibu? Ada berapa? 3. Berzina, membunuh anak kecil tadi, atau minum khamar. Wallahualam, ini intinya ya alur kisahnya kayak gitulah. Semuanya untuk hikmah ya, untuk hikmah. Kalau kita kan tanya, ya kenapa nggak lari saja gitu kan ya. Tapi semuanya sudah riwayatnya seperti itu, kisahnya seperti itu. Jadi kita ikutin, dan itu disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ada 3 pilihan. Laki-laki itu memilih meminum khamr saja. Mungkin pikirnya ini apa? Ini sederhana saja ini. Ini minum sederhana saja. Ya. Kalau bunuh, ahli ibadah membunuh, ahli ibadah berzina, kayak sesuatu yang jauh. Ini kayak masih ringan. Jadi memilih bahaya yang paling ringan. Menurut dia. Maka wanita itu pun memberinya 1 gelas khamr. Laki-laki itu berkata, tambahkanlah untukku. Namanya itu kan mengandung apa? Akhirnya kecanduan ya, ketagihan ya. Enak juga nih jebule. Enak juga ya seperti itu ya. Dan kita jangan nyoba-nyoba ya. Karena 1 nanti pasti ingin ketagihan, ingin 2 dan seterusnya. Tambahkanlah untukku. Tidak berapa lama kemudian terjadilah perzinahan. Bukan hanya itu, pembunuhan. Tadi yang awalnya cuma pilihan, malah akhirnya dilakukan semua. Awalnya apa? Mabok. Masya Allah. Naudzubillah. Jauhilah khamr, kata Utsman bin Affan radhiyallahu. Karena tidaklah berkumpul khamr dan keimanan. Jadi antara meminum khamr dan keimanan tidak akan bergabung. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh ulama dalam permasalahan akidah, itu tidaklah seorang yang meminum khamr melainkan dalam keadaan dia tidak sedang beriman. Jadi imannya sedang goyah.
Tetapi para ulama menjelaskan orang yang melakukan minum khamr selama dia itu masih mentauhidkan Allah, dia masih dianggap orang yang mentauhidkan Allah, dan kalau masuk neraka ini tidak selama-lamanya. Meskipun dosanya begitu besar. Suatu ketika masih ada kesempatan keluar dari neraka. Seperti itu. Jadi masih dianggap mukmin, masih ada keimanan, asal imannya ada. Ya, ada pokok keimanan dalam hatinya. Jadi tidak akan bergumul khamr dan keimanan selamanya, kecuali hampir saja salah satu dari keduanya akan menyingkirkan yang lain. Jadi itu bisa menyingkir keimanan. Tapi ini tidak ada jaminan orang yang ini kecanduan khamr itu bisa mempertahankan iman, karena iman itu bertambah dan berkurang. Dan kekufuran itu ada tingkatan-tingkatannya, bisa nanti akhirnya malah terjerumus kepada kekufuran. Naudzubillah. Jadi ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh beliau, yaitu siapa tadi? Sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, memang nyata sesuai dengan realita. Nah, kita nanti lihat di zaman sekarang ini betapa banyak kasus pembunuhan atau kasus kematian ataupun kecelakaan lalu lintas, faktor penyebabnya adalah karena pengaruh khamr ini. Nanti banyak disebutkan tentang kasus-kasus kematian. Nah, ini. Jadi betapa banyak kasus pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas, faktor penyebabnya adalah karena orang tersebut dalam pengaruh alkohol, pengaruh narkoba, atau intinya adalah khamr. Jadi khamr itu adalah lafaz yang umum, mencakup apa saja yang memabukkan. Nah, nyata apa tidak? Pernah mendengar berita kecelakaan ternyata mabuk? Ya seperti itu. Enggak sedikit lah ya, enggak sedikit yang kita dengar seperti itu. Mengapa? Ya tadi akalnya otomatis mengendarai kan harus benar-benar orang yang dalam keadaan posisinya fokus dan seterusnya. Kalau ini kan nggak fokus. Lawang kalau Allah takdirkan tidak mabuk saja, kalau ditakdirkan kecelakaan dia kena gitu. Apalagi dalam keadaan dia tidak terkendali, tidak terkontrol dirinya. Ya. Disebutkan di Amerika, nah ini masuk ke kasus-kasus yang ada ya. Dan saya hanya menukil dari kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Umar Ibn Abdillah Ibn Muhammad Al-Mukbil. Dan ternyata beliau juga mungkin browsing atau ini ya. Jadi datanya Masya Allah di sini disebutkan. Saya sedikit, maksudnya apa ini? Nah, ya. Yang pertama ya, di Amerika disebutkan bahwa berdasarkan data ini, pada setiap 39 menit sekali terjadi kasus kematian. Sumpah, di Amerika 39 menit. Setiap 39 menit terjadi kematian. Ini maknanya tidak harus 39 menit ini, tapi maksudnya di rata-rata. Bisa dipahami? Di rata-rata jatuhnya kematian itu jatuh pada setiap 39 menit sekali. Terjadi kematian dengan sebab khamr, yang entah itu alkohol, entah itu mungkin ekstasi, narkoba, heroin dan seterusnya, ganja dan seterusnya. 39 menit sekali. Di Britania, ini Britania sih negara mana? Inggris. Di Inggris ya. Di Inggris ya. Di Britania kasus kematian dengan sebab khamr dalam 1 tahun mencapai sekitar 200.000 jiwa. Subhanallah. Angka yang begitu fantastis ya, begitu besar ya. Dalam 1 tahun 200.000 jiwa. Kan benar-benar ngelongi wong ya. Benar-benar mengurangi populasi manusia. Seperti itu. Masya Allah ya. 200.000 jiwa. Karena apa? Pengaruh minuman keras, pengaruh khamr ini. Nah, Badan Kesehatan Dunia, apa? Badan Kesehatan Dunia? WHO ya. Apa singkatannya? Nah, itu ya. Apa? Nah, itu saat ini nanti saya mau salah nanti malah
ini ya, kesleo. Ya, ya. WHO atau Badan Kesehatan Dunia mencatat, ini berdasarkan yang beliau dapati ya. Ketika itu di bulan Rabiul Awal tahun 1432 Hijriah. Sekarang berapa? 1400 berapa? 46. Nah, berarti kurang lebih sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Mengenai pengaruh alkohol terhadap kesehatan di dunia ini ada sekitar 205 juta, Masya Allah. Berarti kalau WHO berarti ini skupnya sudah dunia ya. Mencatat ini yang tercatat ya di dunia ini. Dalam 1 tahun 205 juta jiwa mati setiap tahunnya disebabkan pengaruh alkohol. Ini berbicaranya lagi yang berkaitan kematian karena pengaruh alkohol ini atau homer ini, bukan kematian pada yang lain. Berapa tadi? 205 juta jiwa. Masya Allah. Masya Allah. Tadi jujur saja saya tadi malam menerjemahkan, tadi pagi juga lanjutin. Terperangah ya Allah. Tadi pas di kelas juga saya sampaikan ini kepada anak-anak di ini apa namanya di pondok gitu ya. Berkaitan tadi juga bahas, saya ngajar tentang tafsir, tentang balasan penghuni surga, diantaranya adalah diberikan homer di surga, tetapi homernya beda sama di dunia. Maka saya juga sampaikan, kalau homer di dunia gini-gini, dampaknya gini, dan seterusnya. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan judul yaitu bahaya homer. Disimpulkan, kita tarik sebuah kesimpulan, bahaya homer itu bahayanya itu kembali kepada dua hal. Pertama, bahaya dari sisi kerugian duniawi. Yang kedua, dari sisi agama. Ya, dari sisi agama. Yang pertama, dari sisi agama. Dari sisi agama. Bahaya atau dampak buruk homer kepada agama seseorang. Yang pertama, saya ringkas saja ini. Menghalangi dari sholat dan mengingat Allah sebagaimana tadi ayat. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Menghalangi orang dari sholat dan mengingat Allah. Coba kalau sholat sambil mabuk berikut. Baca surat Al-Kafirun, muter-muter terus. Mudah-mudahan ya seperti itu. Yang kedua, bahayanya terhadap agama seseorang, memunculkan permusuhan dan kebencian di tengah manusia. Ya, di tengah manusia. Saya ingat pas saya masih SD itu ada tetangga-tetangga saya yang biasa kumpul di pos ronda itu mabok, minum yaitu bir atau apa, mabok. Ya akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Salah satunya itu gigit telinganya temennya sampai krowak sampai krowak. Malam-malam tetangga saya krowak, terusan pagi harinya barang sadar, ini telinga saya hilang separuh gitu. Hanya pas pagi-pagi dicari, goleti gitu. Kupingnya digoleti. Subhanallah. Akhirnya ketemu, dibawa ke rumah sakit, disambung lagi. Tapi akhirnya sudah nggak presisi lagi ya, otomatis ya. Sudah dendek gitu. Ya, yang sampingnya agak lebih pendek gitu. Karena ada proses sambungan. Itu nyata. Tapi alhamdulillah saya jumpai orang-orang yang dulunya suka mabok, banyak yang sudah sadar. Sudah banyak kelihatan aktif di sholat di masjid. Alhamdulillah. Itu hal yang patut. Mungkin lama-lama tua gitu kan sadar ya, itu punya anak isin gitu yang begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada kesadaran. Allah berikan kesadaran. Ya. Lagi ke sini kita lanjut lagi. Tadi bahaya dari sisi apa? Agama seseorang. Kemudian yang kedua, ditinjau dari apa? Bahaya dari sisi apa? Kerugian duniawi. Di sini ada beberapa. Di antaranya ditinjau dari sisi kesehatan. Ditinjau dari sisi kesehatan. Ahli medis di dunia ini telah sepakat bahwa homer ini dengan berbagai macam jenisnya menjadi sebab utama munculnya penyakit kronis pada organ jantung. Pada organ jantung, sistem pencernaan, sistem saraf dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari sisi perekonomian. Nah, tentu ya, sisi perekonomian.
Banyak negara mengalami kerugian akibat masalah khamr ini. Ya, kalau kata khamr berarti dibawa ke makna yang lebih luas ya. Dia bisa narkoba, ekstasi, atau alkohol dan seterusnya. Intinya gitu. Khamr itu intinya itu mencakup itu semua. Kerugian masyarakat mencapai angka 166 miliar hanya untuk menangani pecandu khamr ini. Berapa? 166 miliar untuk menangani pecandu khamr. Masya Allah. Kalau dibagi-bagi pada warga ini kan Masya Allah banyak sekali ya. Negara Britania lagi, seperti Britania, harus mengeluarkan dana sebesar, ini mata uangnya Pak, Britania. Ini 164 juta pound sterling. Pound sterling. 164 juta pound sterling dalam setahunnya hanya untuk mengobati para pecandu khamr. Ya yang apa? Sedang apa itu namanya? Apa ya namanya? Apa? Sedang mengalami apa ya? Penanganan serpus apa ya? Apa? Kalau lagi di tangan serpus disebut apa? Sedang rehabilitasi dan lain sebagainya. Intinya yang mengalami kecanduan, ya, kecanduan. Ya, seperti itu. Di mana terjadi di rumah sakit jiwa di Inggris ada hampir 20 hingga 30 ribu orang pasien dengan sebab kecanduan khamr. 7 menit lagi ya. Di Irlandia 40% pasien rumah sakit adalah penderita kecanduan khamr. Jadi rumah sakit pasiennya itu 40%-nya itu karena masahin. Masya Allah. Kan juga jumlahnya besar ya. Di kurun waktu 8 tahunan jumlah rehabilitasi kecanduan alkohol di negara Almania mencapai 9.000. Ini menunjukkan keadaannya semakin memburuk, yang mana rata-rata adalah usia remaja. Dan terjadi angka penurunan kelahiran. Ya, otomatis penurunan kelahiran karena tadi ya, membahayakan juga. Sebagaimana data pada tanggal 14 Maret tahun 2002 Masehi. Dan lebih mengherankan lagi, seiring kemajuan material, seiring kemajuan negara-negara maju, negara barat, seiring pesatnya kemajuan secara pembangunan dan seterusnya, teknologi dan seterusnya, negara-negara barat, ternyata terjadi kegagalan dan dilema yang sangat besar. Dan itu sumbernya adalah permasalahan alkohol ini atau khamr ini. Salah satu senator Amerika Serikat, ini disebutkan beliau juga ternyata luas ini, walaupun Syekh Arab tapi juga wawasannya luas ya. Ya. Beliau menyebutkan ada senator Amerika Serikat bernama William Woolbridge mengatakan Woolbridge itu. Nah, itu intinya seperti itu ya. Nanti bisa cari sendiri ya. Kita sudah sampai mendarat di bulan, kata senator Amerika ini. Betul nih, kata klaim orang Amerika kan bisa sudah ada astronot yang ke bulan ya, sudah mendarat. Akan tetapi kata beliau, kaki kita terperosok ke dalam lumpur yang dalam. Ya. Inilah masalah sebenarnya. Berkaitan dengan hal ini. Kita konteksnya masih ini ya, jangan keluar jadi biar tidak bingung alur. Kita mengetahui data bahwa Amerika Serikat terdapat lebih dari 11 juta pecandu khamr. Lebih dari 11 juta. Dan lebih dari 44 juta peminum khamr yang sedang peminum saja, belum sampai kecanduan. Itu saja yang kecanduan 11 juta lebih, Masya Allah, banyak sekali ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir ya, pembahasan terakhir. Ya. Ketiga, ditinjau dari sisi masalah di masyarakat. Masyarakat. Dalam sebuah penelitian tentang masyarakat Amerika bahwa kasus perceraian dengan sebab pengaruh khamr meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Banyak terjadi permasalahan antara anggota keluarga yang peminum khamr karena tidak ada keharmonisan antara mereka. Ketidakmampuan mereka untuk berlepas dari jeratan masalah ini, seperti yang tercatat ada jutaan anak-anak terjerumus ke dalamnya disebabkan perlakuan buruk atau KDRT ya, seperti itu, atau karena mereka ditelantarkan oleh orang tuanya. Sampai angka 81% ini remaja-remaja. 81%. Diperkuat lagi dari data sebuah penelitian tentang bahaya alkohol, 86% terjadi kasus pembunuhan tidak sengaja, 54% pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan itu banyak sekali gara-gara pengaruh ini.
52% kasus perampasan, 48% kasus pencurian, 44% kasus perampokan, 66% dari kecanduan zat memabukkan lain. Masya Allah. Jadi kehidupan para pecandu khamar, mereka menjadikan kepala mereka menjadi kaki. Jadi dibalik gitu. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Terjadi perselisihan, percecokan dengan anggota keluarga dan teman, hingga dengan pemimpin atau pimpinan perusahaan. Kalau dia karyawan, terjadi dislike dengan pimpinannya, dikarenakan mengganggu pekerjaan, ketidakmampuan dia menyelesaikan tugas, sehingga berujung pada apa? Tentunya perusahaan tidak mau rugi. Akhirnya orang seperti ini dipecat atau di PHK, hingga akhirnya ya banyak meningkat kasus PHK seperti itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup di sini disebutkan dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatubha lam yashrubha fil akhirah." Barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Barang siapa meminum khamr di dunia, lalu dia mati dalam keadaan dia itu meminum khamr, belum sempat bertobat, maka dia tidak bisa meminum khamr di akhirat. Jadi di antara kenikmatan surga itu disediakan khamr, tetapi berbeda keadaannya, tidak memabukkan, tidak membuat pusing. Kemudian sebagai kesimpulan, lalu bagaimana kalau orang sudah ini terjerat seperti itu? Pertama harus ada niat untuk terlepas diri. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami akan ditunjukkan jalan. Kemudian sebagai kesimpulan pada kesempatan kali ini, tinggal 1 menit lagi. Yang pertama, taatilah Rabbmu dan jagalah akalmu. Ini kesimpulannya. Taatilah Rabbmu dan jagalah akalmu. Kemudian yang kedua, masyarakat yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, adalah mereka yang jauh dari kebinasaan. Jadi supaya kita tidak mengalami kebinasaan, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Negara-negara seperti itu sebenarnya diambang keruntuhan moral dan seterusnya, itu kan itu subhanallah. Jadi sangat rapuh sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, hidup dengan kebiasaan minum khamr tidak pantas bagi seorang muslim. Muslim mabuk seperti itu tidak pantas. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan ringkasan dari materi berkaitan dengan kaidah segala macam zat yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Bapak Ibu, yang bisa disampaikan ini. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Yes. Yes. Kita kasih waktu. Waalaikumsalam. Ya tadi ada penggunaan lain karena memang harus ya seperti itu. Jadi itu kan peruntukannya bukan niat untuk mabuk. Jadi memang untuk untuk kepentingan itu ya, seperti itu. Dulu ada salah satu sahabat atau tabiin itu tidak mau dengan obat bius, diamputasi, dia hanya berzikir kepada Allah. Tapi kan keimanan seorang kan nggak bisa seperti itu ya. Nah ini tidak semua bisa seperti yang sahabat tadi. Dia hanya berzikir kalau sudah kaki saya dipotong, dia hanya berzikir tanpa obat bius. Padahal waktu itu sudah ada obat bius. Ada zat-zat yang bisa untuk membius diri. Itu insya Allah tidak mengapa. Itu tentunya sudah dengan kadar, dengan ukuran atau dosis yang sudah diperhitungkan seperti itu. Kan tujuannya bukan untuk itu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, seperti misalkan mungkin ya minyak wangi yang ada itu barangkali ya nggak masalah juga. Wallahu a'lam. Ya. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau penggunaan yang lain ya, untuk selain untuk tujuannya untuk mabuk-mabukan gini seperti itu. Ya, tadi sudah disinggung insyaallah. Ya, ada lagi atau sudah cukup ya?
Insyaallah seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik, dan mohon maaf atas segala kekeliruan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.